Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Si Perda Tuban. Si Perda Tuban, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, Rapakar. Nah, pada episode kali ini tentunya kalian udah gak asing dong dengan dua narasumber kita pada hari ini. Terlebih nih sama yang cowok udah pernah kan ya. Jadi narasumber di Si Perda Tuban. Dan pada kali ini kita adalah episode kedua untuk kolaborasi dengan Himpunan Ketua OSIS Kabupaten Tuban. Jadi jelas dua narasumber kita hari ini adalah ketua OSIS di sekolahnya masing-masing. Boleh dong kenalan dulu? Boleh. Dari Ibu Adil aja ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Fadila Firdaus dari SMA Negeri 4 Tuban selaku Ketua OSIS tahun 2023-2024. Rekan saya? Halo, ketemu lagi dengan saya Maesora Hatana Putra Saminata dari SMA Negeri 1 Tuban, Ketua OSIS periode 2023-2024. Oke, jadi di sini kita hari ini sama Kak Fat dan juga Kak Mahes. Hari ini kita akan lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang HIMO. Apa sih HIMO itu? Kan di episode pertama udah pernah kita bahas nih. Nah, pada episode kedua ini kita akan lebih membahas terkait dengan program kerja yang dilakukan oleh Ibu selama 1 tahun. Nah, ini kayaknya dari teman-teman ini banyak yang belum mengetahui ini. Kira-kira program kerja apa aja sih yang ada dalam HIMO itu yang mungkin dia berkontribusi langsung dengan masyarakat, terjun langsung ke masyarakat dan pengabdian langsung di masyarakat. Ayo, siapa nih yang mau jawab? Siapa ya? Oh, sebelumnya mungkin teman-teman kita perkenalkan dulu bahwa Kak Fat ini adalah ketua HIMO kita. Jadi Iya, benar. di periode kali ini kita diketuai oleh Kak Fat dari SMA Negeri 4 yang sangat-sangat membimbing teman-temannya. Waduh, ini sosok ibu kita gitu lah. Dalam HIMO ini sangat sosok ibu kita. Kebetulan saya wakil, jadi ketuanya. Jadi ketika menjalankan proker-proker, beliau ini sangat-sangat mengkoordinir teman-temannya. Mungkin bisa jelaskan beberapa proker dari kita di Kak Fat. Prokernya apa aja nih, Pak? Kalau di HIMO Gen 4 sendiri nih, proker kita tuh ada banyak banget perkembangan dari gen-gen sebelumnya. Ada proker HIMO Goes to School, ada HIMO Berbagi, ada HIMO Clean Up Day juga, dan juga ada merchandise HIMO. Itu tuh coming soon tapi. Dan kita juga ada program kerja yang masih kita rencanakan dan mungkin pada saat ini tayang prokernya kita udah berjalan, yaitu HIMO Care Action yang mana nanti sasarannya ada ke panti asuhan seperti itu. Oke, jadi lebih pada pengabdian ke masyarakat, terjun langsung ke masyarakat begitu ya. Untuk HIMO sendiri ini dalam pelaksanaan program kerjanya itu sudah bekerja sama dengan mana aja sih? Kalau dari kami pernah pada saat HIMO Clean Up Day itu kami kerjasama sama Duta Genre Tuban dan Pick Air Special IIKNU Tuban gitu. Jadi kita kerjasama bareng nih untuk bersihin pantai mangrove pada saat itu karena temanya Clean Up Day. Oh, itu untuk yang proker yang terbaru Clean Up Day? Iya, itu belum ada di gen-gen sebelumnya dan baru ada di gen 4 ini kita melakukan proker Clean Up Day. Oke, keren banget. Jadi selain peduli terhadap sosial, tapi juga peduli terhadap lingkungan dan juga kebersihan lingkungan sekitarnya. Oke, tadi bekerja sama dengan IKKNU, Duta Genre juga ya. Lah, itu dari kalian sendiri kan pastinya ada mungkin juga perbedaan bagaimana cara pandang, kemudian usia kalian juga mungkin lumayan lah ya. Kalian kan juga masih SMA, tapi harus bertemu dengan beberapa masyarakat, dengan beberapa orang yang usianya terpaut di atas kalian. Nah, cara kalian tuh gimana sih biar bisa bekerja sama dengan baik dan proker kalian tuh bisa terlaksanakan dengan baik? Kalau itu sebenarnya kami sebagai ketua OSIS itu menerapkan bisa bersosialisasi dengan siapapun itu gitu. Jadi halangan untuk kita bisa kolaborasi atau mengaitkan pihak luar ke dalam HIMO itu mungkin bukan udah suatu tantangan yang baru lagi buat kami gitu. Cuman kami juga belajar bagaimana sih cara ngajak kerjasama yang baik, bagaimana kita tuh nge-branding HIMO kepada orang-orang yang notabene lebih tua ya daripada kita gitu. Jadi selama sama Duta Genre kemarin sih kita enjoy aja karena dari kakak-kakaknya itu juga terbuka dan kita saling sharing gimana sih genre itu bekerja, gimana sih HIMO itu bekerja gitu. Saling bertukar pikiran ya. Ya bener sih, aku setuju banget kalau misal ini untuk bersosialisasi itu bukan suatu hal yang baru lagi untuk ketua OSIS ya. Apalagi di sekolahnya sendiri pasti udah ngalamin banyak banget tantangan-tantangan. Bener ya Kak Mahes ya? Betul. Udah mulai dari tingkatan yang paling sulit sampai paling rendah pun mereka pasti udah alamin gitu. Kalau latar belakang dari banyaknya
proker yang muncul itu apa sih, dilatar belakangin apa? Dari Kak Mais dong. Kalau kita ya lebih ke tujuan Himo kita kan ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman lebih. Nah, dari Himo ini kita ingin merealisasikan tujuan kita itu dengan cara ya memikirkan proker-proker apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Ya salah satunya dengan cara melakukan yang dari berbagai bidang seperti mungkin sosial, pendidikan dan lain-lainnya. Nah, itu yang menjadi semangat kita, semangat untuk ya mewujudkan, merealisasikan proker yang kita sudah atur di awal tadi itu. Motivasi kalian apa sih kayak untuk kenapa kalian pengen mewujudkan atau pengen melakukan suatu pengabdian dan perubahan terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar di usia kalian yang masih muda ya? Kalau itu sendiri sih lebih ke dampak organisasi itu buat masyarakat tuh apa gitu kan ya. Jadi kami tuh di Himo tuh sebenarnya pengen bahwasanya masyarakat Tuban atau siswa-siswa SMA maupun SMP di Tuban ini tahu gitu loh Himo. Karena dampak dari Himo ini sendiri itu sangat baik gitu teman-teman. Karena dari gabung ke Himo itu nanti tuh kita bisa bikin sertifnya itu ke apply ke SNBP dan lain sebagainya. Dan aku pengen Himo itu merupakan wadah forum diskusinya ketua OSIS, yang mana ketua OSIS itu gak cuma bekerja secara internal aja, tapi juga bisa bekerja secara eksternal kayak gitu, bisa ke masyarakat juga, bisa juga ke pendidikan SMP tingkat SD juga gitu. Nggak lupa juga mau nambahin, kamu tahu nggak full yang baik-baiknya manusia yaitu orang yang bisa bermanfaat kepada manusia. Nah, itu juga menjadi semangat moral kita, semangat untuk bergerak kita menjalankan program. Dan selain itu juga hablum minan nas, yaitu memperbaiki hubungan dengan manusia. Tadi juga udah sempat disinggung sama Pak juga kalau misal ini juga bisa di-apply nanti ketika SNBP. Jadi penting banget buat kelas 12 ya, buat teman-teman kelas 12 ini. Jadi tapi kadang itu mereka menyadari manfaat menjadi seorang pemimpin itu baik, tapi kadang mereka tuh justru ke-distract sama apa yang ada dalam pikiran mereka sendiri. Kalian pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Tentunya ada rasa-rasa seperti juga muncul setiap kita mau melakukan kegiatan. Contohnya mungkin kemarin pada saat Himo Clean Up Day itu juga kan kita bersosialisasi dengan orang yang lebih tua. Nah, itu kadang ketakutan tersendiri, kita kurang percaya diri atau gimana buat berkomunikasi. Awalnya memang rasa itu memang ada, tapi setelah mungkin kita nyebur, kita mulai ngobrol, ternyata ya hilang juga ternyata gitu kan. Nah, itu bisa kita ambil pelajarannya bahwasanya ya kita nyoba aja dulu, kita coba beranikan diri buat mencoba, dan akhirnya pasti akan baik juga kalau memang niat kita baik ke depannya. Oke, tadi di awal udah sempat disinggung juga kalau di Himo itu ada proker apa tadi, yang pertama yang Goes to School, terus ada banyak banget kan. Itu manfaatnya apa sih, berdampaknya untuk masyarakat sekitar tuh apa aja? Aku membahas terkait Himo Goes to School ya. Jadi di Himo itu kita mengerjakan program kerja yang namanya Himo Goes to School. Di sini kami Gen 4 tuh berhasil ke 3 SMP yang ada di Kabupaten Tuban gitu. Dan sasarannya adalah siswa yang di SMP tersebut ikut di organisasi, entah itu OSIS atau DKG atau misalnya ada rohani Islam di sekolah itu, kita satukan dan kita kasih materi terkait kepemimpinan, terkait leadership seperti itu. Karena kami tahu bahwasanya kami adalah basicnya orang organisasi seperti itu. Jadi kami memberikan ilmu juga apa yang sudah kami jalankan selama setahun ke belakang dan selama kita memimpin OSIS di sekolah kita gitu. Kalau untuk yang proker kalian sendiri yang baru dan akan launching itu mungkin bisa dong di spill dikit nih. Kalau akan launching mendekati sih HCA. HCA, apa itu HCA? Himo Care Actions. Itu di gen-gen sebelumnya ada dan kami melanjutkan lalu juga menginovasi gitu. Kita nanti akan juga berkolaborasi juga dengan suatu lembaga. Nanti kita lihat lah. Teman-teman ini pasti udah gak sabar gak sih nungguin program kerja dari mereka tadi setelah mereka bekerja sama dengan Duta Genre, kemudian mereka juga bekerja sama dengan KKNO. Setelah ini kira-kira mereka bekerja sama dengan apa lagi ya untuk proker mereka yang selanjutnya. Nah, dari banyaknya proker ini pasti adalah tantangan-tantangan yang dihadapi. Memang benar-benar yang paling inti dari permasalahan kita di Himo ini yaitu memang untuk komunikasinya, karena memang kan kita juga berjauh-jauhan ya antara ketua OSIS dari SMA 1, dari SMA 2, dari SMA luar, Jatirogo dan sebagainya. Nah, itu kan perlu komunikasi yang sangat-sangat sangat-sangat ribet lah, dan juga sulit kalau misal memang
tidak dengan orang kompeten, dan alhamdulillahnya untuk Gen 4 sendiri kita mempunyai anggota-anggota teman-teman yang sangat-sangat luar biasa untuk mendukung selama kepengurusan kita ini. Dan juga Kak Fahad sudah agak akan plong karena kita akan minggu ini kita akan melaksanakan reorganisasi. Nah, jadi komunikasi yang memang tantangan utama. Nah, sudah saatnya untuk fresh lah. Udah fokus ya, saatnya fokus untuk masa depan yang lebih tinggi lagi. Tapi emang komunikasi itu sebenarnya penyakit yang udah kayak turun-temurun gitu nggak sih dalam organisasi itu? Komunikasi, miskomunikasi kayak gitu. Dan itu masih jadi pertanyaan buat kita sendiri, kayak gimana sih caranya buat menyelesaikan masalah itu, apalagi dalam anggotanya banyak banget ya se-Kabupaten Tuban itu. Iya, ada 20 ketua OSIS. 20 ketua OSIS dan itu tempatnya berjauhan. Iya, ada Tambak Boyo. Wow. Jauh banget dari kota Tuban. Himo sendiri ini pengennya tuh dikenal atau dilihat seperti apa sih oleh masyarakat sekitar, oleh tokoh-tokoh, oleh para pemuda, dan kalian sendiri pengennya Himo dipandang kayak gimana? Kalau dari kami sesuai dengan tujuan yang kami rencanakan seperti itu, dengan pengadaan program kerja ini, itu dan lain sebagainya, kami pengen Himo itu, terutama ya Himo Kabupaten Tuban, dipandang oleh masyarakat maupun teman sebaya kita anak-anak SMA itu bahwasanya ini loh ada organisasi ketua OSIS gitu, yang mana kita tuh juga bukan berdampak dengan internal aja, tapi kita juga berdampak baik buat sekitarnya gitu. Jadi pengennya adalah pengen semua orang tahu Himo supaya apa? Supaya lebih bisa mendukung kita, dan kita juga bisa mengadakan program kerja yang mungkin bakal melibatkan siswa-siswa gitu. Dulu pernah kita punya rencana ya gabungin yang OSIS-OSIS Kabupaten Tuban gitu. Jadi kayak intinya kayak meet gitu sama OSIS Kabupaten Tuban. Bukan ketua ya teman-teman, tapi anggotanya. Jadi kayak dari OSIS SMA 1, SMA 4, Tambak Boy dan lain sebagainya. Cuman itu belum bisa kami realisasikan karena itu cukup besar gitu kan. Sebenarnya dengan adanya Himo tuh bisa ini tahu sharing antar gimana sih OSIS di mereka, gimana OSIS di sini dan lain sebagainya. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan inspirasi dari berbagai sekolah-sekolah, yaitu di Himo Tuban itu sendiri. Kalau dari Mas gimana nih? Ya itu sih lebih ke brandingnya, itu kita pengen orang-orang melihat kita sebagai perkumpulan orang-orang yang bisa bermanfaat buat lainnya. Jadi ya tadi benar, sebagai wadah dari sekian banyak sekolah kita menjadi satu kesatuan dalam Himo ini. Nah, jadi bisa dilihat, wah ini branding orang-orang yang bisa berkomunikasi, bisa beradaptasi, bersosial dengan baik di lingkungannya. Jadi selain berdampak untuk dirinya sendiri, untuk organisasinya internal itu sendiri, tetapi juga berusaha untuk berdampak terhadap lingkungan dan juga kondisi sosial yang ada di sekitarnya juga. Itu udah zaman sekarang itu kan banyak, apalagi di era digital itu banyak anak zaman sekarang tuh yang jauh lebih apatis gak sih? Kayak karena mereka terlalu banyak gadget, jadi mungkin harus dibanyakin nih kegiatan-kegiatan kayak Himo ini, lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dari banyak kegiatan di lingkungan sosial, menurut kalian mana sih kegiatan yang paling berkesan? Ada di Himo Berbagi. Himo Berbagi. Kenapa Himo Berbagi jadi paling Kalau berkesan? dari aku, kenapa Himo Berbagi? Walaupun ada yang lebih gede daripada Himo Berbagi, karena Himo Berbagi adalah program kerja pertama kita, dan alhamdulillahnya bisa menyatukan semua tuh bisa hadir pada Himo Berbagi gitu. Di Himo Berbagi itu kita bagi-bagi takjil. Kita sistemnya open donasi pada saat bulan Ramadan, dan uang itu kita belanjakan takjil dan kita bagikan untuk masyarakat Tuban. Kebetulan tuh waktu itu di Jalan Veteran kalau nggak salah gitu. Nah, habis ini kebetulan mau bulan Ramadan ya. Catat di mana, di Jalan Veteran ada Himo Berbagi. Ganti tempat dong. Oh, ganti tempat. Ya, nanti dikabarin ganti lagi. Generasi Oh juga. Ganti generasi juga. Ini berarti pesan buat pesan buat generasi Iya. selanjutnya, jangan di Jalan Veteran, ganti tempat. Oke, nanti anak-anak si Perda ini yang mungkin yang buru ke sana. Tadi selain juga Himo Berbagi, ada juga yang belum direalisasikan, yaitu yang perkumpulan OSIS itu ya. Mungkin buat generasi selanjutnya juga bisa segera direalisasikan, karena itu juga banyak pemikiran, semakin banyak pemikiran pasti hasilnya juga akan semakin luar biasa kan dari